Tapi kalau di sisi lain bang, gue nganggepnya memang yang ngontrol algoritma sekarang tuh masih Arab. Kalau Arab ya memang itu fakta loh. Dan itu orang banyak yang nggak setuju, tapi menurut gue Arab itu yang ngendalin algoritma sekarang. Nah sekarang live stream banyak. Kalau Arab niru iSoSpeed bener, pasti dia bukan niru sih bahasanya, ya mengadaptasi lah iSoSpeed. Live stream terus kan. Sekarang live stream di mana-mana kan. Iya. Gara-gara siapa? Gara-gara dia kan. Lebih booming lah. Sebenarnya sebelumnya udah banyak, udah banyak yang streaming juga bang. Mungkin live stream yang seperti itulah. Ya mungkin yang ada seperti juga, gaya cuman itu ya. Ya karena dia membumingkan itu, orang lebih banyak lagi gitu. Ya dia tuh dari Arab emang, gue selalu ngomong setiap Arab datang ke podcast gue sini, gue bilang lu tuh trendsetter Arab. Ya biasanya sama dua sejoli ini kita ngomongin soal F1 ya. Tapi udah basi lah F1 tuh apa lah. Salah lagi. Kita basi. Kita dikatain karbit udah. Aduh. Iya berkali-kali ya. Siapa juara Monza 2009? Barrichello. Oh iya. Coba Wikipedia. Bentar dulu. Coba. Gue emang Monza Barrichello. Iya, 2009 yang menang Barrichello. Ya? Yes. Oh, bukan itu ya. Bentar gue cek dulu ya. Ingat gue. Kalau sampai benar ya, berarti gue masih karbit ya kalau benar. Iya. Wow. Iya. Kan Monza champion 2009. Rubens Barrichello. Seingat gue Rubens Barrichello, yes. Siap. Ini karbit nih bos. Karbit emang, nih bos. Emang lu tahu WDC tahun 2003 punya siapa? Schumacher aja gampang banget. Iya itu mah ketahuan, langsung ketahuan. Balapan. Kalau 96? 96 Damon Hill. Damon Hill Inggris, orang Inggris tuh. Sulit emang. Mobilnya apa Damon Hill waktu itu ya? Williams FW16. Williams, mesinnya Ford ya? Renault ya? Yes. Anjir. Lu karbit ya? Karbit gua. Bener lagi podium Barrichello, Button sama Kimi Räikkönen. Itu dia. Barrichello Brown Mercedes. Brown GP. Iya, Brown GP itu dia. Jadi kita hari tidak ngomongin F1 karena capek dikatain karbit, apalagi kan Vincent habis dikatain, dia bilang katanya lu fans Mercedes gitu. Iya, gue bingung tuh. Iya, kok bisa lu jadi fans? Karena ini kali yang lu di Singapura kan pakai baju Mercedes. Iya bener, Adidas. Iya. Enggak, sebenarnya tadi kan gue nanya ya. Gue nanya, kenapa lu bisa bilang gue fans Mercedes? Tahu nggak dibilang apa? Gara-gara gue ngerakit Lego F1 Mercedes. Iya aneh tolol ya. Kayak mikir kids. Konyol sih. Aduh, maksud gue kayak gini ya. Nih, biar lu tahu ya, kayak gue nggak kenapa. Jadi gue tuh punya beberapa merchandise F1 bang. Oh gitu. Punya beberapa, adalah beberapa. Karbit. Gue karbit banget. Anjing ya. Gue karbit banget. Jadi gue karena gue ngeliat kayak anjing bajunya Mercedes keren. Jadi gue sikat. Kemarin waktu pas nonton Singapore GP juga gue nakis bajunya Aston Martin. Oh gitu. Iya, karena berapa juta lu beli? Hah? Nggak ada murah itu makanya yang di boot-bootnya itu kan. Iya. Iya Aston Martin hijau itu, bagus ya. Iya yang hijau. Karena gue ngeliat ya anjing cakep banget nih. Nah kenapa gue gak ngambil baju Mercedes? Karena kalau misalkan gue jalan-jalan kemana-mana belum tentu bisa gue pakai karena warna-warnanya ngejreng banget. McLaren sorry. Ya kalau itu soalnya lu yang pakai Mercedes kan, yang Adidas itu, yang Russell kan. Yang umum aja ya, umum. Oh iya yang driver jersey. Makanya gue nggak punya jersey McLaren. Walaupun gue nanti pengen, karena gue pengennya maksudnya yang biar nggak mubazir bang. Iya. Karena kan nggak mungkin gue nanti kalau misalkan gue pakai yang, kalau Red Bull kan masih enak nih, ya kan masih biru gelap. Kalau misalkan pakai McLaren kayak buset kayak oranye terang banget jalan-jalan gitu di mall kayak lu F1 banget bang kayak warna papaya. Lu Magic Queen lu. Iya itu LGBT. Ini mah udah LGBT. Nggak, tapi ini gue bacain dikit ya komentarnya karena gue juga jujur aja agak gatal juga sih. Gue tadinya mau bales tapi kayak tai lah nggak usah lah gitu. Lah lu kan udah sering di head bang, harusnya udah. Ya makanya gue diem aja gitu. Sekarang kan lu yang di head. Jadi sabar-sabar aja. Dari gue mau nanya sama lu gak sih bang? Iya. Waktu lu zaman-zamannya naik tuh, yang zaman Easy gue. Iya, anjay. Pernah nggak ke-trigger sama comment head yang sampai kayak anjing gue bunuh nih orang? Kalau kayak gitu sih nggak pernah. Kecuali orang terpandang lah gitu, verified account kayak gitu-gitu. Gue pasti bukan ladenin, gue DM malah. Hah, pernah lu? Iya, sebenarnya nggak gue DM langsung. Jadi kayak ada beberapa dulu gue tahu
ini cerita dikit ya Bang Upi, Tuan 13 ya. Tuan 13 tuh kayaknya waktu itu nggak seneng aja sama circle Young Lex DKK ini gitu. Ya udah. Circle lu, which is circle lu. Iya, terus abis itu ya udah gua samperin aja. Maksudnya gua langsung ajak kolaborasi aja gitu. Oh kaget gua samperinnya keren. Kagak lah gila. Kampung mah tiba-tiba langsung berantem. Mungkin kayak biasanya kayak karena lu belum mengenal gue kali ya. Biasanya gitu gak sih Bang? Iya ada begitunya. Maksudnya ini kan orang-orang yang benci sama kita di sosmed tuh belum kenal, belum ketemu langsung aja. Kalau kenal itu orangnya baik, itu template di Twitter tuh ada tuh kayak gitu. Karena belum kenal langsung aja. Kalau kenal gitu. Jadi emang pada dasarnya orang-orang di sosmed ini kan sosokan aja, komen. Begitu kenal sejauh ini ya, gue sepengalaman gue sebenci-bencinya orang ini, kecuali kita garis bawahi bukan supporter sepak bola ya. Kalau supporter sepak bola beda cerita lah, itu mungkin udah beyond lah, udah beda. Tapi kalau orang biasa, netizen biasa, kagak pernah itu nampol, kagak pernah itu tiba-tiba maki-maki kita beneran seperti maki-maki di sosmed, nggak pernah. Bener. Coba lu ketemu fansnya Lando, lu tanya deh. Nggak kan ada kemarin. Edo iya nggak ada, sejauh ini nggak ada, kecuali supporter bola itu beda cerita lah. Jadi gue nggak pernah yang benci banget. Tapi kalau dia akun terpandang, dulu kan gue berantemnya sama Hati-Hati di Internet gue dulu. Tim Hati-Hati di Internet. Gue bikinin lagu gitu-gitu, sampai gue bikinin lagu sendiri. Lu pernah disamperin juga kan dulu sama Iya sama si itu siapa? VNGNC ya? Iya, yang video sebelah lu kan. Iya, gue pas saat itu gue nggak tahu dia ternyata anggota sana gitu. Jadi gue nggak tahu tuh nggak kenal gue. Pas di situ baru dikasih tahu lah, itu kan yang ngata-ngatain. Oh, baru tahu gue situ. Tapi baik nggak hubungan lu akhirnya? Ya enggak juga sih, tapi dia temenan sama Arab waktu itu. Oh. Akhirnya temenan sama Arab tuh. Udah enggak usah dibahas lah dia. Mager juga balasnya. Gue pernah tapi Bang ketemu. Apa? Sama dia? Bukan ada selebgram, gue nggak mau nyebut namanya lah. Oke. Dia image-nya itu menyebalkan dan gimana di internet. Ternyata aslinya lebih sampah dari itu aja. Oh, gua kira aslinya baik. Kagak, makanya nggak selalu. Oh. Ada lah, ini orangnya lumayan terkenal lah sekarang. Jadi lebih berantakan lagi, lebih beringas lagi. Dia bukan gamer lah, pokoknya ini kalau orang mau ini bukan gamer, dia bukan dari circle gamer atau yang biasa kita ketemui, bukan. Di luar itu ya. Di luar itu. Dia benar-benar selebgram IG aja. Oh ya, Tensi. Tensi teman gua. Tensi baik banget. Tensi tuh baik banget tuh. Itu yang jarang orang tahu tuh. Aslinya baik ya. Baik. Tapi dia hujatan gitu dia biasa aja. Biasa sih, dia mentalnya kuat banget sih Tensi itu. Oh iya, maksudnya dihujat semua orang tetap aja gitu gokil ya. Gokil dia yakin sama dirinya sendiri, itu yang gua maksudnya? Dia yakin sama karyanya dia tuh pasti mantap dan bener. Tapi orangnya baik, orangnya tuh humble aslinya Bang. Itu yang banyak orang nggak tahu. Soalnya tuh kadang-kadang ya di dunia sosmed sama dunia nyata tuh kan berbanding terbalik lah gitu ya. Kayak gue tuh selalu bilang, yang kita bahas di grup F1 aja, yang gue bilang selalu bahas, orang-orang tuh kadang-kadang pengen kelihatan pinter, aslinya bego gitu. Kayak kita iya. Iya. Iya gitu. Jadi bangsat. Langsung klaim gitu. Tapi ya gitu, selalu gitu kan. Ada yang orang pengen kelihatan pinter, aslinya bego gitu. Ada orang yang kaya di sosmed tapi aslinya pinjamannya banyak gitu. Itu tuh standar. Makanya sekali lu mengusik bahasanya. Waktu itu kita bahas di grup tuh ya, Van, yang masalah loser di kehidupan nyata. Jadi misalkan ya contohnya tuh ada beberapa yang lu bilang, emang sekarang itu Bang eranya apa, lu bahas itu semua itu eranya kompetitif. Lu bilang kayak gitu kan, kompetitif, jadi saling menjatuhkan gitu. Jadi ada pemain baru, misalkan kita ngomongin circle F1 deh misalkan gitu ya. Ada orang baru masuk, orang baru ini akan dihujat karena kita masukin kolamnya dia yang tadinya nis banget, tiba-tiba ada orang yang dalam tanda kutip lebih besar masuk, which is itu hal yang lumrah karena kadang-kadang lu pemain pertama di Mobile Legends, tiba-tiba ada pemain yang lebih besar lagi masuk, akhirnya mengambil spot lu. Wajar kalau lu marah gitu. Betul. Tapi yang gue garis bawahi adalah apa? Ada beberapa orang yang sebenarnya dia akhirnya dapat pengakuan di sosial media, dia dapat validasi, dia dapat sesuatu yang bisa dia banggakan lewat sosial media. Nah tiba-tiba ada pemain lain datang lebih besar dari dia, lebih populer, dia pasti marah ke orang ini. Segala cara akan dilakukan untuk menjatuhkan si A ini karena dia ngambil spotlightnya dia. Nah kalau spotlightnya diambil berarti kan pindah nih spotlightnya ke pemain yang lebih besar, which is pahitnya adalah apa? Dia akan kembali ke kehidupan nyata, yang di kehidupan nyata dia loser lagi.
Kan nggak mau dong dia kayak gue udah dapat validasi, gue udah terkenal di sosmed, gue udah dipuja semua orang. Ngapain gue balik lagi ke real life yang loser ini? Lu karena lu ngambil spotlight gue jatuhin lu sampai karir lu hancur gitu. Tapi menurut lu itu baik nggak? Baik tidak, tapi sah. Karena Kalau itu gua. terjadi kan. Karena itu terjadi, itu hak semua orang. Maksudnya terserah, misalkan lu benci sama gue Sen, benci gak lu sama gue? Tiba-tiba gue benci Bang Kemal. Lu dulu nontonin Bang Kemal gak suka ya kan? Apa? Enggak, sebenarnya bukan nggak suka ya. Apa? Bukan nggak suka ya, tapi Sampah aja ya. Dari apa, enggak. Sen? Kalau misalkan gue kan pernah bilang ya, gue tuh sebenarnya gue tuh nontonin YouTube tuh dari lama bang. Lebih dari Iya. TV bu. Iya. Iya, benar. Gue nontonin YouTubers The Movie bro. Oh iya. Gue nonton YouTubers The Movie itu gue Ngedirect ngikutin. tuh, Iya, bener. zaman-zaman itu tuh gue ngikutin YouTube banget kayak zaman-zaman Skinny, terus zaman-zamannya Chandra Liao. Iya, Chandra Liao, Tim Agung. Tuan, Agung Hapsa, terus kayak ya Indofitgram lah bahasanya ya. Nah, iya. terus kayak ya mungkin yang di situ yang apa ya? Karena ada warna-warnanya sendiri, terus kayak ada warna Bang Kemal tuh yang kayak warna jingga terang, ngerti gak sih? Oh, lu ada spesifik warna-warna orang-orangnya gitu ya? Iya, maksudnya kalau misalkan kita ibaratkan warna ya, kayak misalkan kayak Skin Indonesia nih ngebahasnya lebih ke apa, terus kayak Tim Tuan ini lebih kemana. Nah, Bang Kemal ini lebih kayak yang apa ya? yang anjing kayak apa sih dengan Jujur Iya, rage iya. bait banget sih bang, tapi lu dulu bang. dulu. Iya. Menurut gue ya. Tapi Iya. setelah gua nggak tahu ya bang, kalau ini menurut gua setelah gua akhirnya lama-lama segala macem ngeliat dunia kreator, gua kayak mengerti apa yang lo lakukan gitu sih. Oh, jadi maksudnya tahu tujuannya apa gitu ya? Iya. Stay afloat lah, stay afloat. Iya, karena memang gua tuh setiap nih kalau bahas waktu itu kita bahas di Miaga Melangsa juga yang kita malam-malam nanya gimana sih bang konsistensi gitu-gitu kan. Memang ada beberapa orang, kita nggak usah sebutin konten kreatornya, tapi Fandi tahu karena gua mention namanya gitu. Ada beberapa orang yang emang dia menggunakan kontroversi duluan di depan. Kontroversi ini digunakan untuk menarik perhatian orang supaya nanti ke depannya dia ngasih knowledge-nya dia dan netizen tuh sadar bahwa oh kontroversi ini cuma bait aja. Oh, Sebenarnya dia butuh orang knowledge supaya dia bisa ngasih tahu knowledge-nya dia gitu. Itu cara yang paling frontal lah, cara yang paling cepat gitu. Ada beberapa lah kalau kita sebut misalkan Blizzerings lah gitu, SID. Kan salah satu yang orang spontan banget gitu kan. Tapi dia ngasih tahu knowledge dia baru dia bener kok apa yang dia sampaikan benar gitu. Ada beberapa orang kayak gitu. Nah, ada gue sebutin namanya tuh ke Fandi tuh. Memang kalau zaman sekarang itu netizen itu kan suka ada yang orang bilang gitu kan, konten tuh 5 detik pertama menentukan orang mau nonton atau enggak. Bener, Kan bener. kita butuh rage bait itu kan. Dia bilang yang apa ya bahasanya, kita yang main aman ya. Yang ngefans Lando tolol. Kita butuh itu dulu. Kita butuh itu dulu supaya orang notice ada apa nih gitu. Nah kenapa tolol lah baru lu jelasin kan. Jadi sekarang netizennya itu sekarang ngikutin zaman sih. Jadi netizennya itu butuh hal yang cepat di depan gitu sih kayaknya. Tapi kalau misalkan boleh nanya nih bang, ini no offense ya bang, maksudnya Oh nggak apa-apa ya. waktu pas dulu bikin yang konten-konten yang seperti itu ya, ini ada satu yang memang nyangkut sih di otak gua, kayak ada satu lagu. Gimana ceritanya ada orang tiba-tiba bikin lagu rock tapi tentang Yeezy bang, itu yang itu yang bikin gua kayak kok bikin lagu gitu yang ya? mana? Iya. Ada Yeezy kan gue Ada bikin Yeezy, hardcore gitu. dia bikin lagu hardcore gua tentang sepatu Iya. Yeezy pak. Di Anjay kan ada Yeezy juga. tapi Ada. Anjay memang Lagu hip hop aja. udah apa gede lah bahasanya ya kan. Iya. Cuma ini ada yang kayak, maksudnya ini ada tiba-tiba Bang Kemal nih bikin satu lagu tentang Yeezy nih. Iya, Maksudnya iya. itu kan apa ya, sebuah hal yang kayak Harusnya nggak usah dilakukan. iya. Oh iya, karena memang itu kan gua mau ngecengin balik orang-orang ini aja gitu. I see. Kan dulu sebenarnya kalau ngedis ini lebih ke culture-nya hip hop sih ya. Tapi intinya adalah bikin lagu itu untuk ngedis orang-orang yang ngecengin gua sebenarnya gitu Berarti doang. memang tujuannya itu bukan kayak Iya. lu secara normal terus lu kayak gue pengen bikin lagu Yeezy nih. Oh enggak itu kan dulu gara-gara Panji rame banget yang soal dibalas dengan karya gitu-gitu. Dicengin juga sama circle yang itu. Dibalas dengan karya gitu-gitu dicengin juga. Tapi ya nggak ada masalah, maksud gue gini. Semua yang dilakukan sama dilakukan sama semua orang yang nyerang gue pada saat itu tuh kayak gue ada beberapa kali akhirnya ketemu beneran sama orangnya gitu, ada beberapa lah gitu. Bahkan ada yang gue ajak collab kok. Eno Bening tuh kalau nggak salah satu dari hati-hati di internet juga kayaknya ya. Tapi intinya adalah semua orang itu tetap
ketika sudah ketemu di kehidupan langsung, kita tuh nggak ada yang gimana-gimana gitu. Tetap berteman, tetap apa segala macam, tetap respect satu sama lain. Jadi gue sampai bahkan yang si PNGNC akhirnya temenan sama Arab, padahal dia juga yang salah satu yang nyerang lagu GGS kan, ganteng-ganteng swag gitu. Nggak ada yang gimana-gimana, maksud gue gitu. Jadi gue tuh agak hati-hati sih sebenarnya, takut banget sih ngomong gini. Gue harus, karena ini kan kita tuh sudah kalem-kalem aja gitu ya. Ini masa lalu nih. Udah iya, kalem-kalem aja. Tapi intinya adalah sejauh ini toh kita bergerak semua terus gitu. Maksudnya kita Jovi Andovi itu tetap ada gitu. Yang Lex, oke lah, yang Lex tuh jadi DJ sekarang ya. Maksudnya tetap ada. Arab sampai sekarang dari dulu dihina orang ngomong kasar apa segala macam, sampai sekarang tetap ada, tetap sustain, tetap ada di industri gitu. Nah, orang yang mereka ceng-cengin itu sebenarnya kalau bahasanya gini, Tuhan itu ngasih ujian yang bisa kita hadapin kan, nggak akan ngasih ujian lebih dari yang kita nggak bisa hadapin gitu. Menurut gua, kenapa yang dicengin Arab, yang dicengin tuh, kalau gue ngomong gue nggak usah ngomong gue, Arab misalkan Jovi Andovi misalkan gitu, atau Chandra Leo atau Bayuska atau siapapun itu, dan kenapa mereka masih bertahan? Karena Tuhan tahu cuma orang-orang ini yang kuat untuk dicengin orang-orang itu. Orang yang ngecengin kita pada zaman dulu itu, netizen atau apapun itu, karena mereka nggak mampu ada di level kita gitu, Sen. Lah kita seviral itu gila, maksudnya GGS, Anjay, Yeezy tuh, lah gara-gara ngomong Yeezy, gue capek sih ngomong ini sih, karena waktu itu gue karena gue dibilangin ini sama netizen gara-gara Ferry Irwandi. Waktu itu gue datang ke podcast Ferry Irwandi, gue sampai dibilangin NPD lah, gue dibilangin apa gitu, apa segala macam. Tapi faktanya tetap Yeezy itu, gara-gara Yeezy akhirnya ada Urban Sneaker Society, ada Jejo di situ. Akhirnya ada banyak Jakarta Sneakers Day, dunianya ada. Dan begitu kita stop, apa yang terjadi? Hancur juga kan skenanya gitu. Hip hopnya jadi turun juga gitu. Si persepatuan sekarang, kita mana bahas sepatu sekarang? Iya, baru kemarin gue ngomongin sama Bang Kemal. Iya, nggak ada. Tapi kalau di sisi lain Bang, gue nganggepnya memang yang ngontrol algoritma sekarang tuh masih Arab. Kalau Arab ya memang itu. Fakta loh. Dan itu orang banyak yang gak setuju, tapi menurut gua Arab itu yang ngendalin algoritma sekarang. Nah, sekarang live stream banyak. Kalau Arab niru ISOSpeed bener. Pasti dia bukan niru sih bahasanya. Ya mengadaptasi lah ISOSpeed. Live stream terus kan. Sekarang live stream di mana-mana kan. Gara-gara siapa? Gara-gara dia kan. Lebih booming lah. Sebenarnya sebelumnya udah banyak yang streaming juga Bang. Mungkin live stream yang seperti itulah. Ya, mungkin yang ada juga, cuman itu ya. Ya karena dia membumingkan itu, orang lebih banyak lagi gitu. Iya, dia tuh dari Arab memang, gue selalu ngomong setiap Arab datang ke podcast gue sini, gue bilang lu tuh trendsetter, Rap. Bahkan kita semua yang ada di situ menurut gue trendsetter. Maksudnya siapapun itu, Jovi selalu ngomong YouTube lebih dari TV. Dulu kita dicengin. Orang kayak apaan tuh YouTube gitu-gitu. TV nasional lah gini-gini apa segala macam. Sekarang semua artis TV main YouTube. Kita semua lirik kita gitu, dulu sahabat sekarang jadi bangsat gitu, liriknya Arab gitu-gitu, itu relate terus sampai sekarang. Itu timeless terus yang di YouTube lebih dari TV gitu. Terus habis itu kalau lirik gue yang anak pejabat negara suka bikin huru hara, sampai sekarang itu tuh kata-kata yang selalu dipakai terus sama semua orang. Kita itu zaman dulu dibenci karena trendsetter, itu dia Sen. Masalah bukan dibenci karena apa ya kalau kontroversi udah wajar dibenci, tapi kita tuh dibenci, ingin dijatuhkan karena kita yang mulai. Iya, gitunya. Maksudnya kita bawa gerbongnya gitu. Buka jalan lah bahasanya. Buka jalan, iya. Nah, tapi beatnya ada dari Jamen gak sih itu? Gue selalu pengen nanya ini Bang. The Jamen tuh yang Drake, yang Jamen more. Oh, itu lagu yang mana? YouTube. Oh enggak, itu dia ngikutin rhyme-nya aja. Kalau beatnya enggak, kalau YouTube lebih dari TV ya Jamen. Iya, kalau itu ya. Tapi ya gitu. Jadi memang sampai sekarang tuh gue senengnya zaman dulu adalah konten kreatornya tuh dikenal spesifik gitu. Kayak tadi lu bilang ada warnanya masing-masing. Kalau sekarang kan tiba-tiba orang udah 1 juta follower, 1 juta subscribers, dan kita nggak tahu siapa kan. Gitu. Karena ya kita dicengin tuh for a reason. Sebenarnya gitu sih Sen. Berarti lu sebenarnya OG bisa dibilang di wave pertama YouTube. Enggak, grupan itu tuh. Kalau OG-nya mah tetap ada, Van. Maksudnya tetap ada yang OG, maksudnya drill OG yang sneakersnya, yang hip hopnya mah tetap ada. Kita tuh cuma yang punya suara. Enggak memanfaatkan platform dengan sebaiknya gitu, dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu Lace tuh datang ke podcast gua. Lace tuh, lu tahu kayaknya Lace ya? Bang Hafi. Ya benar. Lu kok tahu? Karena lu suka hip hop. Bukan. Gue dulu pernah masuk ke kelasnya dia. Kelas apa lu datang? Jadi dulu dia sempat jadi mentor di Double Deer, terus gue masuk ke hip hop artistry. Jadi gue ya cukup kenal lah dengan Bang Hafi. Iya, nah Lace tuh cerita pokoknya gitu Van. Intinya adalah pas di podcast ini, kesalahan kita dulu adalah apa?
yang kita begonya nggak lakuin adalah kita tidak tahu cara memanfaatkan sosial media dengan baik. Kita punya skillnya, tapi punya skill rapnya misalkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu cara menggunakan sosmed. Kita cuma punya skill. Begonya kita dulu itu. Nah kalian bedanya itu. Maksudnya kalian bisa memanfaatkan. Oke, kalau ngomongin skill kita bisa diadu lah. Misalkan gitu ya. Misalkan kita anggap lah si Les jauh lebih baik dari kita lah. Cuma kalian pintar gunain sosmed. Kan intinya cuma itu doang. Nah bayangin kalau yang punya skill dan bisa memanfaatkan sosmed dengan baik. Wah itu mah udah itu lebih gila lagi kan. Pecah banget. Iya, itu pecah banget. Ya salah satunya ya. Salah satunya gitu. Tapi emang lu sama Arab lu look up banget berarti Van ya termasuk yang look up. Enggak, gue mengagumi ininya sih. Dari angkatan yang lu pada bang. Iya, Arab lu paling terdepan. Sebenarnya karena dia masih bisa ngendalin algoritma sih. Di era yang udah berubah jadi pivotingnya tuh smooth gitu loh. Iya. Although dia sebenarnya pernah vakum kan. Iya, jual akun YouTube ya. Ngasih. Iya, dia kasih kok jual sih, ya kasih ke yayasan ya. Iya, tapi meskipun dia vakum, gue bisa balik lagi tuh yang gue tuh mempelajari itu gitu. Kalau look up tuh, gue ya yang gue look up tuh banget sih PewDiePie ya sebenarnya. Ya tetap PewDiePie. CSI gitu. Iya, Logan Paul juga. Karena Logan Paul meskipun dia kontroversial, pivotingnya tuh smooth gitu loh. Ya ke tinju ke apa segala macam. Enggak, tapi yang lu pelajarin apa berarti dari yang lu bisa share ke gua sama Vincent gitu? Menurut gua untuk tetap valid tuh sulit loh. Oke, relevansinya itu dijaga tuh entah gimana. Gue masih mempelajari itu bang. Gua makanya sering nanya sama lu juga kan. Somehow kan lu relevan juga dong di era yang sebenarnya udah beda jauh sama era lu 10 tahun yang lalu kan sekarang. Iya. Nah, gue mempelajari itu dari Arab. Kalau dari lu bagian dari gaya pembawaan podcastnya gue belajar banyak juga bang. Iya. Kalau dulu Raditya Dika tuh ngajarin gua ya, maksudnya ini juga ilmunya buat ke Jovian Dovi juga kayaknya ya. Ya emang kita tuh harus meng-create itu tuh tadi Van yang social media personality itu. Jadi kita investasinya ke nama kita, bukan ke bidangnya dulu, tapi nama kitanya dulu gitu. Iya, kayak misalkan contohnya dunia film ya pemainnya banyak, tapi film ala Vincent tuh yang kayak gimana gitu. Sehingga ketika lu sebut nama Vincent, wah Vincent mah top ini, walaupun filmnya apapun kayak Bang Joko Anwar gitu. Nah, bikin unique selling pointnya kita itu yang PR kan. Di zaman itu Arab adalah semua orang belum ada yang jadi gamers. Dia pertama dia jadi gamers streaming. Dan dia orang yang semua orang ngomong kasar itu nggak boleh. Dia yang pertama anjing bangsat dia ngomong duluan di sosial media. Sehingga banyak orang yang marah ke Arab gara-gara penontonnya anak kecil tapi ngomongnya kasar. Kan gitu kan. Jadi zamannya gitu lu harus menemukan itunya tuh. Maksudnya di zaman lu sekarang itu menemukan apa diferensiasinya apa gitu. Arab itu menemukan itu tuh. Maksudnya kita semua menemukan itu. Sepatu kayak semua orang lagi nggak ada ngomongin sepatu. Gue bikin konten sepatu. Booming kan langsung kan. Semua orang nggak bahas NBA basket. Gue bikin konten NBA basket sama Jovian Dovi berangkat terus kan sampai ditabuk Justin Bieber lah apa. Tapi kita tapi berangkat lah gitu. Itu problem tuh. Gue masih inget tuh ada masuk Trans TV pak. Iya, viral banget. Gue beranggapan waktu itu ini jadi masalah nih orang tolol kayaknya jadi masalah aja. Ya gue nggak tahu itu jadi masalah juga Van, karena gue pikir di Los Angeles aja, stay di Los Angeles gitu. Ya lu bayangin Justin Bieber di samping lu. Masa kayak ini kan kayak lu sama Vincent berdua gitu. Tapi ini Justin Bieber, maksudnya ini kan dari sejuta kesempatan, miliar kesempatan, kapan sih lu bisa sampingan gini tanpa security, tanpa jarak, dan lu di event yang sama, lu punya ID card untuk liputan dia, logikanya gitu. Betul. Secara nggak langsung, itu tuh 1 miliar kita meninggal hidup lagi belum tentu juga ketemu Justin Bieber kan. Apalagi ditabok Justin Bieber. Nah itu dia. Itu lebih kecil lagi gitu kan. Dan gue kan bukan fansnya Justin Bieber, jadi gue kagak tahu, gak boleh ada kamera depan mukanya dia trauma sama paparazzi kan, gue nggak ngerti ya kayak gitu. Itu masuk TMZ tuh, setahu gue. Oh iya emang ya? Iya. Gue nggak tahu. Tapi nggak disebut Indonesian YouTubernya nggak, tapi kayak ada. Yang itu yang tabok aja. Karena memang fans bodoh. Iya. Maksudnya itu udah gue diserang habis-habisan gitu. Dan lu juga nggak tahu kalau impactnya bakalan segede itu. Iya, gue pikir stay di Los Angeles aja gitu. Ternyata sampai ke Indonesia. Emang Indonesia tuh kalau urusan begitu-begitu mau gokil emang. Cepet bro. Terpercaya, iya. Korupsinya nomor 1 gitu. Nggak tapi tadi apa tadi? Oh ya soal. Nah, lu harus menemukan itunya tuh. Maksudnya
menemukan diferensiasinya itu apa gitu. Karena itu yang nanti bikin lo dikenal di era itu gitu. Gue tuh selalu bilang gini, misalkan kayak zaman dulu, zaman Nirvana gitu ya. Kurt Cobain itu kenapa seviral itu karena semua orang nurut sama orang tua, semua orang itu hidupnya baik gitu ya. Tiba-tiba dia ngeludah ke kamera, dia apa segala macam, dia bengal sendiri. Dia out of nowhere jadi orang yang nyablak sendiri di saat semua orang itu patuh sama orang tua, dia rebels lah gitu. Makanya jadi terkenal, itu diferensiasinya. Nah, lu harus lihat zamannya. Kalau sekarang kebalikannya, lu nggak bisa maki-maki orang karena maki-maki orang udah hal yang lumrah gitu. Makanya kalau lu perhatiin konten kreator yang naik di zaman sekarang adalah apa? Kebalikannya, justru yang dia baik banget. Misalkan dia tatoan tapi rajin sholat, misalkan gitu. Ngelawan zaman lah, intinya lu bisa tenar ketika lu ngelawan zaman lu sendiri, era lu sendiri gitu. Makanya yang sekarang itu yang paling viral adalah apa? Orang-orang yang kritis di sosmed, orang-orang yang speak up. Karena semua orang tuh apa ya bahasanya, nggak speak up gitu. Memilih untuk diam. Lu speak up, lu tenar gitu. Semua orang sekarang ngomong kasar. Ketika ada satu orang ngomongnya baik banget, ngomongnya sopan, nggak karu-karuan. Karena semua zaman tuh roda berputar doang gitu loh. Zaman dulu musik rock naik, muter, EDM naik, elektronik. Lama-lama nanti EDM elektronik akan turun lagi, musik rock akan naik lagi, berputar aja. Semua orang ngomong kasar, dulu nggak ngomong kasar di sosmed karena ngomong anjing bangsat disensor, Arab nggak disensor. Sesimpel itu doang, Van. Saya nyarinya gitu. Nah kalau sekarang lu harus cari diferensiasinya. Semua orang udah ngomong kasar, berarti lu harus personanya jadi orang yang baik banget. Itu investasi ke diri lu sendiri. Baru lu memilih konten lu apa. Oh gue mau gaming, oh gue mau jadi gamers. Oke, lu jadi gamers yang seperti apa? Fandi adalah gamers yang, misalkan ini contoh ya, Fandi adalah gamers yang pokoknya baik banget. Gue cinta orang tua gue, dan gue kalau misalkan ada azan, gue akan berhenti main game, gue akan izin sholat, baru gue balik streaming lagi. Personanya kayak gitu, kan udah beda. Iya. Sekarang yang paling beda tuh Reza Auditore sih. Dia ada lah bang, ada YouTuber yang kayaknya paling unik dari semua YouTuber tuh ada namanya Reza Auditore itu buat gamers tuh dia. Iya. Udah ada, dia ketemu pembeda zamannya dia ya. Iya, dia sendiri doang yang kayak gitu bang masalahnya. Baru hilang channelnya. Habis itu baru hilang kenapa? Wah panjang. Panjang tuh ya. Ntar baca komen bang, ada yang jelasin tuh Reza Auditore itu legend. Tolong dijelaskan di komen ya. Tapi gitu Vansen, maksudnya lu harus, nah itu tuh part of observasi. Kenapa Arab terus selalu ada, Jovian Dovi selalu ada, kayak siapapun lah, Yang Lex atau siapapun tetap ada, Atta Halilintar atau Bayu Skak tetap ada. Karena kita tahu teori itu. Kita tinggal nyari pembedanya di zaman itu apa gitu. Kalau kita udah ketemu itu, udah abis itu udah kita, lu mau era gen alpha, gen beta, gen apapun CD apa segala macam, lu tetap bertahan di industri. Sap. Itu dia. Tapi gokil sih. Bagaimana Abang Ken? Nih boleh nih. Iya, gitu caranya gitu. Kalau misalkan gue boleh nanya nih Bang, misalnya tanpa membeberkan resep dapur nih, yang lu lakukan. Ya itu kan kita ngomongin 10 tahun lalu ya. Yang lu lakukan sekarang nih. Di mana zaman udah berbeda segala macam. Oke, yang berarti yang gue lakukan sekarang ya. Iya, maksudnya apa ya? Tadi kan lu bilang mencari diferensiasinya lah. Iya kan? Lu sekarang nyari diferensiasinya lagi? Masih nyari. Atau tetap maintain dari yang lama? Sebenarnya gue tinggal maintain aja, karena kan udah kebentuk lah personanya stand up comedian apa segala macam. Nah, mencari diferensiasinya adalah sekarang apa? Sebenarnya gue nggak apa-apa, gue bocorin aja sih. Mencari diferensiasinya sekarang adalah gue kan stand up comedian, ya udah semua stand up comedian banyak lah gitu. Ada yang bikin film apa segala macam, filmnya juga laris-laris, udah umum kan gitu. Tapi kalau lu perhatiin stand up comedy yang bahas olahraga, bahas bola ada namanya Afif, ada teman gue gitu. Mukti juga sekarang sepak bola terus kan, terus banyak lah si Gautama MU. Tapi nggak ada satu pun stand up komedian yang seperti Dev Portnoy, Barstool Sport. Lu tahu nggak? Jadi Barstool Sport intinya adalah dia satu orang ini bisa ngomongin semua olahraga. I see. Nggak ada gitu. Dan yang lebih gilanya lagi apa? Yang ngasih tahu gue itu apa? Resepnya Raditya Dika lagi. Anjing emang Raditya Dika. Fuck Raditya Dika. Fuck. Gue bayangin ya, gue datang ke podcastnya dia kan lagi jadi bintang tamu kan. Dia bilang, "Mal kan lu suka olahraga." Iya. Gak ada tau yang kayak Portnoy di sini, kayak Barstool Sport. Gak ada loh Mal. Lu bisa jadi orang pertama itu. Raditya kan ngomong kayak gitu. Dia ini ya agak jeniusnya
kelewat batas. Oh iya parah. Ya karena gue nggak bisa pungkiri bahwa dia guru kita semua, Raditya Dika gitu. Makanya dia yang paling lama bertahan. Maksudnya apapun kontennya rame terus kan, karena dia udah paling tahu resepnya gitu. Nah gue meng-create itu doang sebenarnya, karena semua orang dan kebetulan kalau lu perhatiin pas sama persona gue, karena kan gue nggak punya identitas yang, kan gue dibilang sama Ferry juga, malu nge-rap juga, lu ngomongin sepatu juga, lu berubah-berubah lah, maksudnya dari nggak ada bidang satu. Hip hop lu lagi bersinar lu tinggalin gitu, nge-podcast juga lu pengen jadi apa sih, main film juga, bikin film juga, semua kan, bikin buku juga, konten kreator juga, lu mau jadi apa sih, dia bilang kayak gitu. Nah dari persona gue yang loncat sana loncat sini aja paling cocok kan dengan gue ngomongin banyak olahraga kan. Iya. Karena lu suka, awalnya kan kebaitnya karena basket kan lu Bang. Iya, tapi kan kalau kita zaman dulu kan ngikutin olahraga kan kita pasti nonton tahu semua. ya. Iya, pasti lu nonton NFL. Karena kan dari NBA, sport American sport dulu kan pasti lu nonton MLB, dan lu akhirnya mempelajari semua olahraga. F1 juga lu pasti tonton. Karena zaman dulu nggak mungkin kita nggak nobar semua olahraga ini, karena kerjaan anak sekolah cuma nobar dong kan, kita nggak ada handphone, nggak main handphone. Makanya warnet. Iya. Justru jujur main gunbone main. Gunbone main. RO main jujur. PB main jujur. Gitu kalau gua Van. Makanya mungkin itu yang lu dapat pelajaran dari Arab tuh. Lu asal menemukan itu dong sih Sen. Gua paling pelajarin tuh, gua enggak tahu lu tahu Lutfi Halimawan. Siapa? Lutfi. Sebenarnya angkatan lu juga Bang, dia 2015-an sih mulai. Oke. Dia sama Arab sih yang menurut gua bisa relevan lama ya. Iya, tapi kalau lu di dunia gua maksudnya. Lu sebelum ke Vincent ya, lu udah menemukan itu enggak? Maksudnya lu udah punya diferensiasi enggak menurut lu sendiri gitu, Van? Belum. Yang pemain lu banyak lagi, kolam lu besar banget itu. Makanya. Iya. bukan yang sustainable 10 tahun ke depan sih menurut gua. Sekarang belum. Iya, cuma emang gua kan lu Raja Gula apa gitu-gitu kan. Fandik gitu-gitu kan. Sebenarnya lu udah punya diferensiasi, adalah lu kayaknya seolah-olah persona lu komedi ya di antara si orang-orang ini gitu. Iya, gua lebih entertainer lah. Komedi sih kayak. Mungkin gua enggak ngerasa lucu-lucu amat juga, tapi ya udah pokoknya spontan. Tapi memang game karena lucu itu diakui, Pak. Iya, lucu itu diakui. Given, not bahasa Inggrisnya? Given, not earn, given. Apa sih? Earn not given. Bukan ya? Bukan. Given, bener. Enggak, ya pokoknya itulah intinya earn gitu. Intinya gitu, maaf ya teman-teman. Tapi yang lebih gila lagi sih benar. Enggak ada gamers yang stand up comedian, enggak ada loh. Iya benar sebenarnya. Iya. Sekali lu muncul lu juara, wah. Iya juga ya. Tapi gua tenar segila-gilanya Van, masuk suci. Gua enggak sepeda itu, Bang. Gua ngerasa kalau untuk publicly jokes gua kayaknya terlalu harsh. Iya sebenarnya kan Coki aja muslim aja. Tapi di panggung mereka bisa kontrol. Iya, Bang. Gua kagak muslim sama Coki kurang apa? Gua dark joke aja. Iya. MLI anak MLI lebih gila lagi. We'll see lah kalau ada rezeki di sana. Sebenarnya kan lu tinggal nyari pembedanya kan. Karena kan mereka yang ini BA-nya yang cakep, ceweknya cantik gitu. Ini juga yang gamersnya yang jago main ini kan. Nggak ada yang persona komedi. Nah gitu cara nyari diferensiasinya sebenarnya. Maksudnya nyarinya tuh kayak gitu. Maksudnya kayak lu konten kreator konspirasi misalkan gitu ya. Yang lu sekarang mau jadi travel vlogger ya. Jadilah travel vlogger konspirasi. Wah itu bener, Cok. Jadi lu berangkat ke mana, lu bahas konspirasinya Aceh, misalkan lu bahas konspirasinya Budapest, Hungari gitu. Itu endgame, Bang. Iya itu udah arah situ ya. Udah gue plotting semua. Oh anjing udah kepikiran. Pelan. Ya karena kan konten kreator konspirasi yang lain adalah semuanya ngetik gitu kan, ada ngetik gitu standar, semuanya sama, nggak ada pembedanya. Tapi yang bikin gua agak ganjil tuh kalau pendekatan gua ke streaming ini sama nggak masuk akal buat banyak orang. Gua ngelihat pendekatannya De Niro sama Al Pacino waktu kayak di Raging Bull. Ya. Terus waktu Al Pacino di Scarface. Ya, kenapa dia pendekatannya kenapa? Scarface sama Raging Bull. Dia tuh sebenarnya dia merasa karakter dia yang di Taxi Driver, Raging Bull apa di mana? Itu tuh bukan dia, ngerti enggak? Oh, jadi dia menjadi karakternya. Iya, dia bilang kadang gua kangen sama Taxi Driver. Gua kangen sama gua yang di Taxi Driver karena itu bukan gua. Berarti lu punya model di otak lu dong untuk ngejalanin itu. Itu yang gua pelajarin tuh.
Oh, mode untuk on off-nya. Gue menjadi taxi driver, gue menjadi De Niro aslinya, balik lagi ke persona. Oh. Makanya gue ngedalemin Scorsese banget. Nah, gue nggak terlalu suka Quentin Tarantino, nggak tahu lu pada suka nggak? Anjing ya, gue suka lagi. Suka, gue termasuk salah satu top 3 gue Quentin Tarantino top 3 gue. Terus siapa lagi? Nolan. Enggak Nolan sih gue. Waduh, ngomongin top 3 lo. Kalau gue dulu ya. Gue bisa bilang Scorsese. Terus Stanley Kubrick. Kubrick. Scorsese, Kubrick, terus baru terakhir enggak Tarantino sih gue. Boleh lah Tarantino lah. Karena gue seneng banget. Tapi Martin Scorsese. P.T. Anderson bagus. Oh iya benar. Si Anderson. ini juga siapa? Gone Girl. Aduh, gue lupa namanya. Bukan. Aduh, gue lupa. Gue sambil cek ya. Si Gone Girl ya. Ini karena orang kayaknya yang glazing ke Tarantino banyak banget. Oh iya, yang ini ya, yang nggak suka ya. Yang glazing tuh yang sangat memuja, tapi kayak menurut gue B aja. Oh, David Fincher. Gue nggak bilang B aja. Nanti gue kena lagi. Oh iya Pak Tarantino. Bagus banget. Bagus ya. Tapi gue lebih suka Scorsese. Cara pendekatan dia ke aktor. Ya udah Martin Scorsese ya. Sama honorable mention Guillermo del Toro. Sumpah itu bagus banget. Oh, berarti lu Frankenstein yang baru. Itu bagus. Del Toro. Emang iya gitu. Nah, dia kalau ngomongin pembeda, dia salah satu yang ketemu pembedanya dia. Spesialis monster. Iya, Del Toro. Iya, yang Shape of Water itu. Iya. Ketemu dia. Nah, Tensi termasuk yang ketemu diferensiasinya apa? Hipnot itu. Nah, itu doang rumusnya sebenarnya Sen Van. Enggak gampang juga sih sebenarnya. Ya lu kan berarti butuh segitu banyak, lu berarti udah meletek dulu knowledge-nya baru lu bisa nyari pembedanya kan? Betul. Kayak sesimpel lu mau bikin makanan ayam gitu. Lu udah makan semua ayam paling enak di seluruh dunia bahkan gitu sampai lu bisa ketemu ayam ini enggak ada gitu. Iya. Berarti kan makanya makanya gue bilang orang yang sudah ketemu diferensiasinya itu orang yang jenius sebenarnya karena knowledge-nya sebenarnya dia udah punya. Saking dia ngelotoknya sama knowledge-nya dia bisa ketemu pembedanya apa. Makanya bisa long lasting di industri. Karena knowledge-nya dia punya. Nah, Arab itu pun knowledge-nya dia punya. Zamannya apapun dia tetap ada karena dia pegang knowledge-nya. Dia udah tahu knowledge kemampuan gua A gitu. Ya apapun zamannya gua kan tetap A tapi gua ngikutin pembedanya apa. Oh di zaman ini semuanya ngomong baik-baik, gue ngomong kasar sendiri. Oh di zaman ini ngomong kasar semua, gue jadi orang baik. Tapi tetap game misalkan gitu, nggak kemana-mana gue. Tetap di dunia konspirasi, nggak kemana-mana gue gitu. Tetap di olahraga sport person, nggak kemana-mana gue. Tapi sports person seperti apa? Itu yang lo harus cari. Berarti kan knowledge-nya lo udah punya. Makanya gue pernah bikin podcast judulnya bertahan di industri karena itu doang resepnya cuma itu doang. Gitu. Martin Scorsese yang tadi Del Toro, kan udah ketemu dia. Diferensiasi adalah sutradara khusus monster-monster kan. Dia bikin apa aja tuh yang waktu itu Frankenstein. Terus tapi yang Gran Torino Del Toro kan? Coba ya kita lihat ya. Apa? Gran Torino yang filmnya. Oh dia baru sedikit, tahu dia mah. Dia Pinocchio tuh, dia spesialis gitu tuh. Frankenstein, terus Nightmare Alley, terus habis itu si Troll Hunter, Shape of Water yang dia menang kan, Crimson Peak. Shape of Water ya. Iya sama PT itu doang. Torino bukan bukan dia tuh, bukan Del Toro. Bukan dia, bukan. Tuh gitu. Jadi dia udah ketemu pembedanya lah dibandingin sutradara lain. Terus habis itu siapa yang Grand Budapest Hotel itu juga tuh. Oh, Wes Anderson itu. Wes Anderson. Udah ketemu juga dia stylenya kayak gimana. Termasuk Nolan juga kan salah satu yang ketemu diferensiasi soal science, misalkan soal apa, waktu, time gitu. Inception, Interstellar, Tenet semuanya kan tentang waktu gitu. Ketemu dia diferensiasi dia apa? Spielberg ketemu James Cameron ketemu diferensiasinya soal film mahal-mahal. Film yang spektakuler yang ngerjainnya bisa 15 tahun sendiri, 10 tahun sendiri, tapi ketemulah diferensiasinya gitu. Cuma itu doang sih intinya sih. Kalau lu udah ketemu itu, udah. Lu berarti itu ya masa depan lu tuh ya, maksudnya konspirasi di semua negara-negara tuh ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang konspirasi, iya. Bukan nggak mau ya, iya. Nggak ke arah sana sih bang sebenarnya. Oh ya lu travel vlogger aja. Bukan, jadi gue tuh pengen kayak apa ya? Gue pengen kayak dibanding gue kayak cerita di depan kamera. Terus kayak gue menceritakan suatu tempat gitu, gue pengen datang ke tempatnya langsung untuk menceritakan itu. Entah konspirasi, entah apa, tapi intinya storytelling sih. Storytelling ya. Iya, storytelling. Kayak gue pengen misalkan gue datang, kalau misalkan paling deket, paling maksud gue bukan realistis tapi masih bisa dipikirin. Ya gue pengen keliling kayak pelan-pelan di Pulau Jawa dulu ada apa. Itu dulu kulik aja semua dulu. Terus tiba-tiba nanti
misalkan keluar Pulau Jawa ada apa segala macem. Gue ada rencana kayak gue lagi nabung pengen ke Karimun Jawa. Gue pengen datang ke sana. Oke. Nunjukin apa di sini tuh ada apa sih segala macem dan lain-lain. Terus kayak sejarah-sejarahnya di sana ada apa. Kayak kemarin gue ke Labuan Bajo. Karena gue juga hitungannya suka traveling, tapi gue pengen kayak apa ya? Kayak banyak orang-orang tuh tahu kalau misalkan ini tuh ada tempat ini loh. Ada tempat ini loh, ada beberapa tempat yang memang bagus banget. Tapi apa ya, gue pengen kayak belum dieksplor orang. Iya, belum dieksplor sama nggak banyak orang tahu. Nggak banyak orang tahu. Enggak, kalau itu nyari mati Van namanya. Itu gila itu. Itu mah meninggal lu, dimakan lu berarti. Makanya anjir. Tapi top 3 lu tadi siapa, Bang? Top 3 sutradara ya. Gue pasti kok Quentin Tarantino tuh ada di list gue. Gue lagi dari tadi tuh gue mikir tuh, soalnya kalau ngomongin ini tuh kayak Alfred Hitchcock, masa lu nggak masuk gitu-gitu. George Lucas masuk nggak? Star Wars. Enggak lagi gue. Iya, di luar top 10 gue lah gitu bisa tuh. Dia Star Nolan ya, kayaknya lu Nolan deh. Lu pasti Nolan mah ada masuk ya. Soalnya takut bias gitu kalau ngomongin sutradara kayak Hitchcock, terus habis itu Kubrick tuh pasti harus masuk kan, karena kan dia orang yang ya itu salah satu, bahkan visioner, dia bikin film kayak Interstellar di tahun berapa tuh, 60 70. Ini Space Odyssey dia. Iya, Space Odyssey tuh 68 kan dia, Space Odyssey 2001 kan 68 tuh. Nah dia bisa ketemu yang kayak gitu-gitunya tuh, jadi nggak mungkin kita nggak masukin Kubrick. Tapi gua jatuh cinta sama film karena Steven Spielberg, itu nggak bisa gua pungkiri. Makanya kayaknya nomor 1 gua tetap Steven Spielberg, walaupun ya udah tetap legend lah ya dia mah. Steven Spielberg, gara-gara Jurassic Park-nya dia gue jadi cinta dunia film. Jadi nomor 1 gue Steven Spielberg, terus nomor 2 gue tadi Quentin Tarantino. Nah nomor 3-nya nih kalau Kubrick nomor 4 aja kali ya. Gue nomor Nolan juga nomor 7, nomor 8 kali. Gue wah anjing sombong juga kalau gue bilang Alfred Hitchcock, sombong sih. Tapi Hitchcock kali gue 3. Yang mana yang paling bikin lo kayak ya gara-gara Psycho sih pasti sih. Psycho apa sih? Ya Psycho kan yang dulu tuh, yang si film ininya dia tuh yang bunuh orang tuh. American Psycho ya? Iya Psycho doang. Kalau American Psycho ya benar. Iya makanya gue bilang American Psycho si ini Christian Bale. Yang abis itu sekarang dimainin sama iya bener Christian Bale ya namanya, yang Batman apa Dark Knight. Anjing gua aja nama saking banyaknya bidang ya. Oh Psycho tuh udah bukan silent movie ya? Iya. Iya udah hitam putih. Hitam putih doang. Tuh 1960 yang main si Anthony, ini kan Alfred Hitchcock, yang main itu adalah Anthony Perkins sama Janet Leigh. Itu Psycho. Makanya yang di kamar mandi. Iya, yang di hotel saat itu kan legend pada masanya gitu. Jadi Alfred Hitchcock nomor 3 gua, nomor 2 Quentin Tarantino, the best. Quentin Tarantino termasuk sutradara yang bisa ketemu diferensiasi. Lu kalau ketemu orang yang terkenal dari seluruh dunia ya, maksudnya lu bisa, tadi yang lu bilang, lu bisa tahu warna dia apa. Itu kunci sukses, cuma lu menentukan warna lu apa. Lu udah tahu warna lu apa. Jadi ketika lu muncul, ini warna gua. Warna tone-nya. Iya, lu tone gua ini. Lu kan merah, kan lu hijau, gua biru, Bro. Nggak, nah dan sampai kapanpun lu nggak akan di level gua, karena knowledge lu belum nyampe di gua udah ngelotok banget gitu. Makanya kalau zaman sekarang yang lebih muda lebih cepet tuh untuk nemuin tone-nya dia apa, karena hidupnya di internet doang. Jadi momen dia searchingnya lebih banyak. Kan kalau zaman dulu kita searching lama, internet juga lemot ya kan. Jadi searchingnya lama, Van, kayak apa ya gitu, nyari-nyari apa. Ensiklopedia gitu. Iya, PR baca buku dulu. Kalau sekarang kan lu anak di rumah udah gue ketemu diferensiasi gue apa, hipdut. Nah, udah langsung naik. Langsung naik. Gitu dong. Gila, kita episode kita luar biasa sekali. Daging guys. Lu apa top 3 yang belum ngomong? Iya, lu ada top 3 gue. Lu suka nonton film tapi? Gue suka nonton film, cuma maksudnya nggak terlalu sampai gimana lah. Oh ya, bukan yang pecinta ngelotok-ngotok. Bukan yang cinta pengotok-ngotok. Paling kalau misalkan suka ya Nolan sama Wes Anderson. Berarti Grand Budapest. Ya maksudnya ini banget lah, maksudnya kayak ya gimana sih Gen Z zaman sekarang ya kan. Kalau gue ngeliat Nolan karena apa ya? Kalau Nolan udah ketemu Hans Zimmer tuh udah kayak anjing, udah dua klub dewa gitu lah. Hans Zimmer godnya dibikin ini deh, music theme. Makanya F1 the movie. Iya kayak Nolan terus sama Wes Anderson sih. Kalau Wes Anderson gue kayak ngeliat bagaimana angle dia, terus kayak dia stylish color gitu. Gradingnya enak banget, terus kayak mainin angle apa sih bahasanya? Iya aneh. Dia Wes Anderson tapi makin kesini penurunan terus tuh beberapa filmnya. Jujur tuh. Iya. Tapi kurang. ya
Ya tapi gayanya dia ya wajib dicintai sih emang. Iya, gayanya dia. Terus kalau misalkan ya kalau misalkan di Indo, boleh nggak sih gue nambahin di Indo? Ya nggak apa-apa ya kalau ada iya. Di Indo tuh gue ada 2 sebenarnya yang gue ngeliat, Bang Joko Anwar sama Bang Angga Dwi Masa Songko. Oh lu 2 itu ya? Iya, itu yang Mencuri Raden Saleh kan ya? Iya Mencuri Raden Saleh. Ya, itu. Ya kalau yang keren yang buatan Pak Joko Anwar tuh yang tahun 2008 yang Rusun, yang cewek psikopat apa ya judulnya? Yang Rusun cewek psikopat. Ini Joko Anwar. Iya ya. 2008. Yang Rusun cewek psikopat. Pokoknya ceritanya tuh di satu rusun, tiap lantainya itu berbeda. Bukan Joko Anwar tuh kayaknya tuh. Sebentar ya gua. Salah ya? Tapi emang beberapa filmnya bukannya eksperimentalnya dia itu. Bukan. Ntar gua waduh, tahu kan yang tiap rusun tiap lantainya ada orang, beda-beda, lantai 9 katanya hantu. Ini ya. Itu Pengabdi Setan bukan udah enggak ada, udah film lama, udah film 2008 2008 kan. Ntar gue penasaran harusnya nggak mungkin gue tidak lupa nih begitu. Akuan pembuat film. Tadi lu bilang film yang dia setiap soalnya Pintu Terlarang tuh bukan apartemen. Bukan, iya. Coba gue search. Soalnya bukan Joko Anwar seingat gue itu. Bukan ya itu. Iya, soalnya kan Pintu Terlarang. Terus habis itu ada Janji Joni, Arisan, Biola Tak Berdawai, dia film pertamanya Bang Joko itu. Nggak ada seingat gue itu. Apa itu memang? Gue juga penasaran. Ada yang setiap apartemen orang. Iya. Nggak ada. Coba lu cari dulu tuh Van. Apa tuh Van? Film Joko Anwar. Gue kalau Joko Anwar tuh lumayan cukup. Ilah Bang Joko sadap. Nanti kita ketemu lagi Bang. Tapi ya gue tahu lah beberapa filmnya. Apa fiksi kali? Enggak, bukan lupa fiksi juga. Fiksi mah bukan ini, bukan. Nggak ada. Pokoknya Modus Anomali. Bang Joko itu kan yang terkenal kan. Terus habis itu ada Pintu Terlarang. Terus Janji Joni gitu-gitu. Bukan ya? Iya, bukan ini, bukan Joko Anwar. Coba buat netizen yang gue juga seingat gua apa ya film yang apartemen, setiap apartemen psycho semua orang beda-beda. Jadi psychonya tuh satu cewek. Dia tuh halu terus saya jadi psycho. Tapi di apartemen. Di rusun. Iya ya tahu gua pernah. Aduh, gua kayaknya pernah nonton. Entar dulu gua film. Gua rusun tuh malah kebayang yang filmnya yang ini ya. Coba, yang horor itu. Sebut apa? Pengabdi Setan. Iya yang jatuh yang ada anak bocah. Anak bocah di Lindesleeve ya kalau nggak salah. Itu masih apa? Iya Pengabdi Setan yang baru. Itu mah yang di lift ke itu. Iya film Pengabdi Setan. Anjing jadi lupa gua. Apa namanya Ban? Nanti coba ini deh netizen deh cari tahu ya netizen deh. Apa ya? Gue jujur gue seingat gue pernah nonton deh film yang orang gila yang di rusun ini tapi aduh gue sampai nggak ini gue soal film tentang rusun nggak gue seingat gue pernah nonton gue pernah nonton itu memang bukan filmnya Bang Joko Anwar bukan tapi gue pernah nonton fiksi bukan fiksi bukan fiksi fiksi kayaknya deh fiksi yang ini bukan fiksi ya fiksi. Masa fiksi iya fiksi tapi bukan ini ya bukan Joko Anwar ya yang bukan ya Joko Anwar kalau fiksi penulisnya, iya bener penulisnya Bang Joko Anwar iya penulisnya Bang Joko Anwar yang fiksi dia itu halu Bang orang psycho jadi halu. Sebentar ya. Nah, cowoknya tuh bawa cewek ini keliling ke rusun tempat tinggalnya dia tiap lantai itu berbeda. Berarti itu fiksi. Itu bagus banget. Oke. Aneh sih jujur tapi seru banget. Indonesia 19 Juni 2008 dan disutradarai sama Molly Surya. Iya, bukan Joko Anwar, Bang penulisnya. Penulisnya Joko Anwar benar. Okay. Tapi Nah, ini memang film yang sinopsisnya nih kita lihat. Emang bener sih. Punya dunia sendiri di balik rumah mewah milik ayahnya. Tapi bukan rusun itu. Dia jatuh cinta sama cowok yang tinggal di rusun, Bang. Iya ya si Doni Alamsyahnya ya. Yeah. Ya pokoknya gitu. Gua sempat nonton fiksi si ini kan soalnya Ladia Seril. Tapi dia anak orang kaya tuh seingat gue. Lupa lah gue udah lama juga nonton. Iya ya pokoknya gitu ya. Ya fiksi ya. Jadi itu top 3 Indonesia. Kalau Indonesia gue gak berani ngomongin. Gue deket soalnya. Kalau itu kan opini pribadi. Iya gak apa-apa. Siapa gak suka Bang Joko sama Mas Angga di Dwi Sasongko. Gak ada lah. Semua suka lah. Banyak lah maksudnya sutradara di Indonesia. Kalau film apa? Sebelum udah nih top 3 film lu. Apa? Top 3 film? Iya. Anjir kalau ini film barat apa? Nanti malah dibilang FOMO tapi gue tetap nomor 1 Interstellar sih. Oh ya apa-apa. Interstellar. Terus yang kedua kalau film barat sejauh ini gue yang kedua itu kayaknya ya The Prestige. Oh, The Prestige. Nolan semua. Nolan juga. Iya. Terus karena itu satu lagi sama
Prestige Satu legend. lagi apa ya? Nolan lagi nggak apa-apa juga. Dunkirk nggak biasa aja. Enggak. Inception, Nolan Enggak semua juga, tuh enggak tiga-tiganya. juga. Tapi gue pengen ngomong The Dark Knight. Ya Dark Knight aja nggak apa-apa, Iya. legend lah nggak mungkin. Dark Knight yang Heath Ledger sih. Oh iya udah berarti Nolan semua lu tiga-tiganya ya. Ya kalau misalkan film luar ya. Ya, lu apa Van? Film lu nggak apa-apa kalau lu nanti mau nyebut film Indonesia. Oh nomor 1 ya? Iya. Yang film luar Scary Movie sih. Oh. Gue seneng banget yang jokes-jokesnya agak tolol-tolol Oh gitu. jadi ya ini kan berdasarkan opini masing-masing ya, subjektif masing-masing. Jadi Scary Movie nomor 1. Scary Movie, terus kedua tuh Scarface. Oke. Nggak masuk akal. Ketiga tadi kok gue lupa ya, tiba-tiba hilang dari pikiran gue coy. Dia pergi. Apa? Inglourious Bastard lah, bagus. Inglourious Bastard. Sama Rush. Ras yang ini apa si James Lauda. Niki Lauda kan? Yes. Niki Lauda. Iya. Itu keren banget. Ya itu keren mau itu Keren si banget siapa filmnya. yang Thor jadi Thor siapa? Chris Hemsworth. Chris Hemsworth bagus. ya. Itu bagus mah legend itu mah. Jadi Ras ya, lu film balapan justru ya. Seneng gue Ford gitu. Ferrari nggak suka? Ford Ferrari. Lebih suka Rush. Oh iya, Ras soalnya F1 langsung F1 ya. Kalau Ford Ferrari kan Lemong. iya, tapi gue suka banget Ford Ferrari. Bagus bagus banget. Ford versus Ferrari. Gue aja berani ngomong kan di podcast kemarin, mesin Toyota lebih gacor sekarang daripada Ford. Ya, gue tidak akan menarik itu karena menurut gue tetap. Tapi di zamannya Ford Ferrari mah full legend banget. Toyota kan belum main balap pokoknya. Iya. Saya gue mau nanya deh Bang, ini Iya. agak kita narik mundur lah. Iya. Waktu lu kan Lakers tuh lu berarti Kobe banget kan. Gara-gara Kobe ya. Waktu 2020 dia meninggal apa reaksi lu? Oh, bikin konten gue. Gue bikin konten sama Jovi, Andovi, sama temen gue Iser, bikin konten ngomongin soal Kobe Bryant itu kenapa kita ngefans masing-masing gitu-gitu. Terus habis itu kita bikin main basket bareng. Jadi gua, Rico Lubis, Andovi, kita bikin main basket sama pecinta Kobe Bryant di Indonesia. Di waktu itu mainnya di gue lupa lupa gue nama tempatnya apa. Tapi bikin bareng gitu, dikontenin juga buat Instagram. Terus kita speed satu-satu ngomongin Kobe Bryant gitu-gitu. Wah itu parah itu, Andovi sampai nangis itu. Itu hit you hard gak kejadian itu? Oh parah, karena gue kaget. Gue waktu Lakers, ini agak lebay sih tapi waktu Lakers juara tahun 2020 itu tuh gue aja sampai nangis gue. Karena itu kan 10 tahun dia, 1 dekade dia gak juara tuh. Lakers tuh yang LeBron James dia bawa kan. Soalnya terakhir Lakers juara kan lawan Boston Celtics tuh. Yang 2010 kan. Kan 2009 juara Lakers, 2010 juga juara. Habis itu 2020 yang pas di bubble habis pas Covid kan. Mickey Mouse. Orlando, soalnya di Orlando. Nangis tuh gua. Itu agak menitikan air mata tuh LeBron James. Nah, Kobe Bryant itu meninggal di 2020 Maret. Iya, 2020 Maret. Makanya jadinya si Anthony Davis kan sampai for Kobe gitu-gitu kan nembaknya kan. Kobe. Iya, jadi memang gua pribadi waktu itu sedih gua, tapi nggak senangis Andovi. Andovi nangisnya gila-gilaan. Chaos anjir. Wah parah itu waktu Kobe Bryant meninggal. Gue langsung telepon sama Andovi, Kobe Bryant gitu-gitu. Ya sempet sedih juga karena Kobe Bryant tuh role model gue sampai sekarang. Mamba mentalitinya tuh yang bikin gue tetap ada di industri itu termasuk itu tuh. Makanya tuh gue sampai sama Andovi tuh selalu kita apapun medan perangnya kita harus hadapin karena kalau kita jadi Kobe nggak akan mundur. Bener Kobe sih. hajar terus Bener, dan harus bro. jadi yang terbaik. Apapun eranya, apapun medan perangnya gitu. Mau hatersnya segitu banyaknya. Lah, lu berdua kan tahu kan gue segitu dulu zaman dulu segitu kontroversi, segitu dibencinya gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang aja masih benci gara-gara Ria Ricis lah yang kemarin gue soal nge-tweet Ria Nggak Ricis tahu lah lagi apa. Yang adalah viral kemarin. Nah, tapi sampai sekarang itu masih ada yang benci gue. Tapi gara-gara Kobe Bryant itu yang bikin gue terus maju. Karena orang yang kayak Kobe aja hatersnya banyak kan. Iya. Ya orang jago kayak LeBron, Steph pasti ada aja hatersnya selalu banyak lah gitu karena mereka jago banget gitu. Pasti aja pembencinya pasti ada pengen mereka jatuh. Tapi ya itu Mamba mentality itu yang bikin gua apapun medan perangnya maju terus aja dan lu harus do the best jadi yang terbaik aja di situ. Kayak gitu. Itu yang paling PR jadi yang terbaik aja. Udah. Itu dia. Mamba mentality, Pak. Mamba Terus mentality. apa saran buat dia? Saran buat Vincent ya itu Yes. aja menemukan tadi yang gue bilang itu aja sih. Karena lu lagi overconfident, lagi nggak terlalu percaya diri ya. Sebenarnya bukan lagi nggak terlalu ya itu tipis sih, tapi lebih Underwhelmed. ya underwhelmed tipis ya. Tapi lebih kayak lagi mikir apa yang harus gua maksudnya apa yang harus gua lakuin dulu nih. Oke, Gua harus yang kemana dulu. prioritasin. Iya, yang harus gua prioritasin dulu. Ya Ya kan dari kemarin yang gue pikirin ya
ada lah, maksudnya kalau misalkan ngomongin role model kan tadi kan lu Bang Arab ya. Iya. Gue boleh ngasih Upi Siapa? juga, Lu siapa? Role Apa? model? Gue Upi sama lu Arab. Bang Upi sama Arab. Kalau misalkan gue dua, gue Bang Upi sama Upi tahun 13. enggak Lutfi Halimawan. Oh, yang tadi yang lu sebut itu. Ya, Iya, sama Bang Arif Muhammad. Oh, itu role model. Karena Karena Arif Muhammad ya. kalau Bang Upi itu karena gue ngeliat langsung ya work ethic-nya dia gimana, gilanya dia gimana untuk ngebangun sesuatu. Kalau Bang Armo itu karena gue ngeliatnya ya itu semua bisnis yang dijalankan tuh sukses. Itu yang gue pengen sih, dan semua pokoknya apa yang dilakukan tuh walaupun misalkan ada beberapa yang kayak Miss gitu. miss tipis ya kan, tapi apa ya kayak Ada aja terus maksudnya. iya Ya itu tadi kan kita udah bahas, karena dia punya knowledge-nya aja, jadi nggak akan itu sih. kemana-mana. Itu intinya adalah semua ini knowledge.